Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لا حول ولا قوة illa billahil aliyil azim. Jamaah salat tarawih yang sama berbahagia, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang sama berbahagia, amanah ceramah tarawih pada malam hari ini yakni berbicara tentang relevansi salat dan akhlak mulia, hubungan yang saling terkait antara ibadah salat yang kita lakukan dan kemudian akhlak kita sehari-hari, yang mudah-mudahan dengan amalan salat itu dan akhlak yang mulia itu mengantarkan keselamatan bagi kita untuk di dunia juga di akhirat kelak. Jemaah yang sama berbahagia, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka itu adalah bukti bahwa dirinya sesungguhnya telah kafir. Menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah semudah itu sehingga seseorang bisa dikategorikan kafir hanya karena meninggalkan ibadah salat? Mengapa salat itu menjadi lebih penting? Seperti apa pentingnya salat itu? Nah, jemaah yang sama berbahagia, ibadah salat menjadi bukti penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh dirangkaikan dengan amalan-amalan yang lain. Kalau puasa Bapak Ibu, kita masih bisa puasa sambil tidur-tiduran, kita puasa sambil cerita dengan teman-teman, kita puasa sambil bisa bekerja dan seterusnya. Tapi kalau sholat, tidak ada aktivitas yang lain kecuali hanya keterhubungan, keterikatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zakat, kita masih bisa sambil berdagang. Kalau haji, kita juga masih bisa sambil jalan-jalan, melihat pemandangan seperti apa peninggalan Nabi dan seterusnya. Tetapi ibadah salat satu-satunya yang menjadi ibadah yang tidak boleh ada aktivitas yang lain di dalamnya kecuali hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salat ini dapat disimpulkan sebagai satu-satunya amalan, satu-satunya ibadah yang memang mesti khusyuk di dalamnya, dan tak ada yang lain kita ingat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi melakukan Isra wal Mi'raj di bulan Rajab, ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di atas Sidratul Muntaha atau di alam ketuhanan itu, ketika Nabi menerima perintah salat itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggalkan seluruh aktivitas duniawinya
Jadi ketika Nabi menerima perintah sholat ini, itu tidak melalui perantaraan malaikat. Beliau tidak menerima ketika di bumi, tapi beliau menanggalkan seluruh aktivitas duniawinya, lalu kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah yang kita bisa peroleh dari situ? Maka kita sebagai umatnya yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebisa mungkin ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat, kita juga mesti menanggalkan seluruh aktivitas duniawi kita. Jangan sampai ketika kita salat Allahu Akbar, yang teringat adalah sandal kita di luar sana misalnya. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin misalnya, yang teringat adalah harta kita dan seterusnya. Kita bawa aktivitas duniawi kita di dalam salat. Bahkan tak jarang mungkin di antara kita ada yang melamun di dalam salat, berkhayal, dan khayalnya itu yang banyak hal yang dihayalkan di dalam salat itu, yang kadang-kadang tidak terhayalkan dalam dunia nyata. Ketika di luar salat, tiba-tiba salat terbawa semua di dalam salat. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Nabi menerima perintah salat itu menanggalkan aktivitas duniawinya. Maka ketika kita juga melaksanakan salat, sebisa mungkin dan sedapat mungkin kita menanggalkan juga seluruh hal-hal yang bersifat duniawi, semata-mata kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya salat itu sejatinya adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj untuk menerima perintah salat, maka kita sebagai orang-orang mukmin dengan melaksanakan salat itu sendiri adalah salah satu atau menjadi bagian dari mi'raj itu sendiri untuk kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang sama berbahagia, salat juga menjadi inti dasar, kesimpulan dari seluruh amalan yang terkandung di dalam rukun Islam. Kita tahu rukun Islam itu terdiri dari 5 rukun. Ada syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ternyata salat itu menjadi inti daripada rukun Islam itu sendiri. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadat ini, betapapun ia adalah rukun pertama dalam rukun Islam, ia adalah ada di dalam sholat itu. Maka di dalam sholat kita juga senantiasa bersyahadat. Di waktu subuh kita bersyahadat 1 kali, di waktu duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Setidaknya 9 kali kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita. Apa itu syahadat? Syahadat itu adalah persaksian. Yang mana yang bersaksi, yang mana yang mengingat. Yang bersaksi tentu saja adalah ruh kita. Apa dan di mana ayatnya? Kita bisa temukan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kami meminta persaksian dari jiwa-jiwa mereka. Kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Lalu kemudian kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Itu juga menggunakan kata syahada di situ. Syahada ini yang kita bawa dari lahir, yang kita pakai dalam hidup. Karena dalam aktivitas kehidupan kita ini semua kita pakai syahada. Anak yang mau diislamkan pakai syahada, anak yang mau dinikahkan pakai syahada, bahkan ada namanya nikah batin juga pakai syahada. Kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus kita bawa syahada. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kata syahada itu, la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, syahada ini itu ada di dalam salat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah salat itu sendiri. Yang ketiga adalah puasa. Ternyata salat itu, jamaah sekalian, mengandung nilai-nilai ibadah puasa di dalamnya. Karena tidak mungkin kita salat sambil makan, tidak mungkin kita salat sambil minum, sambil tiduran dan segala macam. Maka salat itu sendiri sudah mengandung nilai-nilai ibadah puasa di dalamnya. Kemudian yang keempat, zakat fitrah. Zakat mengeluarkan sesuatu yang baik, kefitrahan dalam diri kita. Zakat itu mengeluarkan fitrah. Salat itu adalah fitrahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengaku, meyakini
bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba fitrahnya adalah dia harus beribadah kepada Allah, harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang menjadi tugas utama kita diciptakan di permukaan bumi ini. Dalam Quran surah Az-Zariyat 56 disebutkan demikian, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bahwa Allah ciptakan manusia dan jin adalah semata-mata untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah haji. Haji itu kita bisa maknai secara bahasa sebagai berkunjung. Berkunjung kemana? Ke Baitullah. Ke Baitullah secara syariat yang ada di Mekah. Tapi kemudian menurut para ulama, Baitullah juga itu sebetulnya ada pada diri kita. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan, qalbun mu'minuna Baitullah. Kalbunya orang-orang mukmin itu adalah Baitullah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, lam yasa'ni ardi wala sama'i, langit beserta bumi ini tidak mampu menampung Allah. Wa wasa'ni qalbu abadil mu'min, tetapi hatinya orang-orang mukmin itu dapat menampung kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang sama berbahagia, ternyata dari rukun Islam itu sendiri menjadi bagian rangkaian yang tak terpisahkan dengan ibadah solat itu sendiri. Nah, karena itu tidak salah kalau kemudian solat itu dikatakan sebagai as-salatu miftahul jannah. Solat itu adalah kuncinya surga. As-salatu miftahul khair. Solat itu kuncinya kebaikan. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiangnya agama. Bahkan kelak nanti di akhirat kelak, yang pertama-tama nanti dihisab adalah solatnya kita. Inna awwala yuhasabu bi'abadihi yawmal qiyamah min amali as-salah, bahwa amalan yang pertama-tama kali nanti yang akan diperiksa adalah solat kita. Kita sudah tahu jawabannya, kenapa dia menjadi solat, kenapa bukan syahadah? Karena solat itu yang menjadi inti seluruh daripada ibadah-ibadah sendiri. Nah, karena itu jamaah sekalian, betapa pentingnya yang namanya solat ini. Kalau ibadah solat kita benar, maka amalan-amalan kita yang lain menjadi benar pula. Sebaliknya, kalau amalan solat kita ini rusak, buruk, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan dianggap buruk. Dari rumus ini akan kita ketahui tuh, kalau solat kita baik, maka sejatinya akhlak mulia seseorang itu bisa berbanding lurus dengan ibadah solatnya. Kalau ada orang yang solatnya bagus tapi akhlaknya buruk, maka itu bisa menjadi koreksi bagi dirinya. Karena ibadah solat itu tidak bisa terpisahkan antara amalannya dengan akhlaknya itu sendiri. Dalam surah Al-Ankabut dikatakan, wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa dirikanlah solat, dengan solat ini ia dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau begitu, tujuan daripada solat, dilaksanakannya solat itu adalah bagaimana kemudian ada relevansi, ada keterkaitan antara ibadah yang kita lakukan dengan akhlak yang mulia yang kita lakukan di luar sana. Nah, karena itu kalau kita juga pahami dari gerakan-gerakan solat, itu ada keterkaitannya antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara akhlak, antara keselamatan kita di dunia dan juga keselamatan kita di akhirat. Misalnya yang pertama, kita mulai dengan takbir, Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, tangan ini simbolnya ada dua. Yang di depan itu yang halus, yang di belakang kasar. Yang halus itu kita anggap yang sifatnya ruhaniyah, batiniyah, yang di belakang jasad. Atau kita bisa juga artikan yang di depan itu adalah sifatnya ukhrawi, yang di belakang itu duniawi. Sehingga ketika kita takbir Allahu Akbar, maka yang kita depankan adalah akhirat, yang kita belakangkan adalah dunianya. Nyambung dengan tadi bahwa ketika kita sholat, sebisa mungkin jangan bawa dunia ke dalam sholat itu. Apalagi di dalam sholat, bagaimana kemudian ibadah sholat itu bisa relevan dengan aktivitas ibadah atau aktivitas sosial kita di masyarakat. Bahwa ketika kita sholat, saat kita ruku misalnya, itu kan antara kepala kita, kalau kita sebagai makmum, kepala kita itu sejajar dengan pantatnya orang. Nah, kalau kita fikir, wah ini enak saja nih orang nak belakangi ki.
Tapi pada kenyataannya kita enjoy saja dengan itu. Maka dari sini kita harus belajar, ketika nanti di luaran sana ada orang yang membelakangi kita, entah kita sedang makan atau sebagainya, itu sudah hal biasa bagi kita. Toh kenyataannya ketika kita melaksanakan sholat jamaah seperti ini, kita sudah sering dibelakangi. Atau misalnya ada orang yang suka merendahkan kita, mungkin karena menganggap penampilan kita biasa-biasa saja, mungkin karena dianggap kita masih muda misalnya, atau mungkin secara status sosial kita dibawa, kita direndahkan oleh mereka. Ya udah, tidak apa-apa, sepanjang bukan Allah yang merendahkan kita. Banyak orang yang suka merendahkan orang lain hanya karena berdasarkan penampilan lahirianya. Kalau kita direndahkan tidak apa-apa. Kenapa saya mengatakan tidak apa-apa? Karena di dalam sholat kita sudah sering merendahkan diri. Bahkan wajah yang paling kita banggakan ini, yang kita anggap wajah kita gagah, cantik misalnya, wajah yang paling sering kita rawat ini, itu kita ratakan pada saat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya lagi, ketika kita sujud, antara kakinya orang di depan kita itu sejajar dengan muka kita. Yang paling kita banggakan saja ini, itu kita rendahkan serendah-rendahnya di lantai, di atas sajadah atau di atas tanah. Lalu mengapa masih kita harus merasa rendah ketika dihina orang lain di luar sana? Jemaah yang sama berbahagia. Maka karena itu amalan gerakan-gerakan sholat ini ada sebetulnya dengan kaitannya dengan ibadah ataukah akhlak yang mulia di luar sana. Karena itu pula sekali lagi bahwa ketika direndahkan oleh orang lain di luar sana, tidak perlu kita risau dengan itu. Toh pada kenyataannya setiap saat kita merendahkan diri kita seraya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja yang terpenting adalah asal bukan kita yang posisinya sebagai orang yang merendahkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah posisinya sebagai orang yang merendahkan, jangankan kita yang mungkin amalannya, sholatnya yang masih sedikit ini, iblis saja yang terkenal sebagai ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat tinggalnya di surga, itu terusir dari surga hanya gara-gara dia mengatakan ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Merendahkan Adam hanya karena Adam itu tercipta dari tanah sementara dia tercipta dari api. Banyak di antara kita yang tinggalnya di bumi seperti ini kepengen masuk surga tapi masih memelihara sifat-sifat keangkuhan dalam dirinya, sifat-sifat kesombongan di dalam dirinya. Sementara iblis sendiri sebagai makhluk yang senantiasa banyak beribadah kepada Allah, tempat tinggalnya di surga, karena kesombongan di dalam dirinya itu terusir dari surga itu sendiri. Lalu bagaimana lagi dengan kita yang belum pernah mencicipi surga, berharap surga, tapi kemudian kita masih memelihara sifat kesombongan itu. Karena itu jamaah yang sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang dari bentuk rupahmu, dari bentuk wajahmu, dari penampilanmu, hartamu dan seterusnya, tetapi yang Allah lihat, yang Allah pandang adalah qalbumu, hatimu, seperti apa keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat tarawih yang sama berbahagia. Untuk itu di kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa perbaharui keimanan kita. Kita perbaiki ibadah salat kita dari waktu ke waktu, karena kita tidak tahu dari sujud mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu terima kita sebagai hambanya. Karena kita tidak tahu dari doa-doa mana yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu diterima. Dari ibadah solat jamaah mana yang kita lakukan itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Yang terpenting lagi adalah bahwa ketika ibadah solat kita baik, maka solat yang sejatinya yang ada pada diri kita itu akan terkoneksi juga. Karena pada dasarnya dalam diri kita ini ada yang senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mesti kita cari, itu yang mesti kita hubungkan antara diri kita dengan Sang Pencipta Rabbul Alamin. Karena dalam diri kita ini sejatinya ada yang tidak pernah berdusta, ada yang tidak pernah berbohong. Yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong ini, kalau kita kenali itu, itulah yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika nanti kita akan berlaku buruk di luar sana, yang di dalam akan senantiasa berbicara. Kalau kita mau berkata bohong misalnya, yang di dalam sudah akan berbicara, bohong kita tadi. Kalau kita mau ambil barangnya orang, sebelum kita ambil, yang di dalam sudah akan berbicara, jangan ki ambil itu barangnya orang dan seterusnya. Kalau itu sudah jelas suaranya itu,
maka insya Allah sudah dianggap sholat kita, sudah ada keterhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama berbahagia, barangkali inilah sedikit ceramah singkat yang sempat kami sampaikan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya murni dari saya pribadi yang juga masih belajar seperti ini. Demikian, fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.